SMP lebih sedikit lagi, SMP kelas 2 ada bab kelas 2 SMP yang masih diingat sampai sekarang? Apa? Salah satunya adalah kepala sekolah supervisi ke kelas-kelas. Supervisi adalah salah satu yang paling tidak pernah dikerjakan oleh kepala sekolah di Indonesia. Berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan aja Pak Guru Gembul. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Guru Gembul. Sekarang? Udah Pak Guru. Udah. Trauma Pak Gurunya. Pak Guru. Aman? Ada yang menonjol di sini. Waduh. Apa kabar Pak Guru? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita nggak berjumpa ya. Iya, pangling saya tiba-tiba bentuknya. Jadi Pak Guru ini udah sibuk beliau melanglang buana mendidik bangsa, tapi sekaligus cari musuh yang banyak juga. Iya. Banyak banget musuhnya ini, luar biasa. Iya. Pak Guru, sebelum mulai ini dari panitia nitip ke saya, kita main game dulu sebentar Pak Guru. Ya ampun. Nah, jadi saya bakal ngasih Pak Guru pertanyaan singkat. Pak Guru jawab cepat-cepat aja, spontan satu kalimat pertanyaan saya ya. Siap Pak Guru, aman? Oke. Oke, kita mulai. Freudian ya. Yaudah apa? Oke. Kenapa kita harus baca buku? Langsung cepat. Langsung cepat satu kalimat spontan. Enggak, tadi katanya satu kata tapi jadi satu kalimat. Oh enggak, Pak Guru jawab. Oh yaudah. satu kalimat. Oke, ulang. Ya, langsung kepikiran aja. Apa? Kenapa kita harus baca buku, Pak Guru? Cara praktis untuk bisa mengetahui. Oke. Kedua, kenapa kita harus pinter? Cara praktis untuk terlihat keren. Oke. Wow. Ketiga, kalau Pak Guru bisa punya satu kekuatan super, Pak Guru mau punya kekuatan apa dan kenapa? Saya ingin punya satu kekuatan itu, apapun yang saya minta, saya bisa menciptakan kekuatan-kekuatan yang lain dari satu kekuatan itu. Compounding ya? Iya. Bunga berbunga. Biasa. Oke Pak Guru, selanjutnya. Pilih jadi guru honorer, bebas bersuara tapi nggak bebas ekonomi, atau jadi guru PNS, bebas ekonomi tapi nggak bisa kontroversi. Enggak, jadi PNS itu bukan pilihan. Saya menolak sejak awal. Oke, luar biasa. Oke, lanjut Pak Guru. Kalau bisa pilih, pengen jadi guru di tahun berapa dan kenapa? Saya pengen jadi guru di tahun sekitar 1000-an Masehi. Karena ketika saya memiliki pengetahuan dan pemikiran yang mandiri di tahun itu, maka itu akan berlaku selama 1000 tahun berikutnya. Tapi kalau misalkan saya jadi guru sekarang, bahkan guru yang paling hebat sekalipun, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan akan dilupakan dalam 5 tahun ke depan. Tahan dulu tepuk tangannya. Satu pertanyaan lagi. Pak Guru, kenapa Pak Guru milih jadi guru gembul? Karena saya memang ingin berkontribusi terhadap peradaban dan cosplay jadi Ki Hajar Dewantara, tapi dalam kondisi tubuh yang tidak memadai, tidak seperti Ki Hajar Dewantara. Makanya Ki Hajar Dewantara yang gembul gitu. Iya, kurang lebih begitulah. Oke Pak Guru, terima kasih banyak sudah jawab kuis kita. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Pak Guru gembul. Tanpa berlama-lama Pak Guru, langsung aja kita dengar argumen dari Pak Guru untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman, silakan dengarkan dengan seksama. Pak Guru gembul, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan. Baik. Salah satu masalah dalam pendidikan kita itu sebenarnya selain dari kita tidak memiliki point of focal of view, yang seperti itu. Masalah utamanya adalah bahwa kita tidak pernah relevan dalam memahami sesuatu karena kita melihat simbol-simbol. Jadi gini, pendidikan itu sekarang ketika kita mengetahui bahwa pendidikan kita jelek, kita mengetahui bahwa pendidikan kita itu selalu di bawah standar. Dan di bawah standar yang dimaksud itu sudah diakui dan sudah ada kalkulasinya dan bahkan kalkulasi itu sudah dipublikasikan. Lalu apa yang kita pikirkan? Kita berpikir untuk mengubah sesuatu yang formal. Itu masalahnya. Padahal kenapa harus berpikir soal formal? Kenapa nggak berpikir soal esensi? Misalkan gini, pendidikan kita jeblok. Kenapa jeblok? Karena kita sejak bertahun-tahun yang lalu sudah memindahkan pendidikan dari sekolah ke non-sekolah.
Sekarang kalau misalkan saya tanya kepada orang-orang yang ada di sini, mana pengetahuan yang lebih banyak didapatkan? Apakah dari guru atau dari Google? Artinya, sekolah, pendidikan kita sudah lama pindah ke Google. Lalu ngapain? Kenapa kita malah fokus memperbaiki sekolah? Kita fokus kurikulum diperbaiki. Kita fokus guru-guru dinaikin gajinya. Kita fokus menterinya diganti untuk menghasilkan visi yang seperti ini. Nonsense. Guru yang seperti apapun tidak akan berpengaruh sekarang karena sekolah sudah pindah. Bukan dari bangunan ke dunia digital. Maka sekarang yang fokus itu seharusnya kalau mau perbaikan, perbaiki digitalisasinya. Bahwa fakta bahwa di Indonesia sekarang adalah negara dengan warga paling rewel dan paling jahat di media sosial, itu artinya mencerminkan pendidikan kita itu gagal. Bahwa kita sekarang tidak bisa mencerna informasi lebih dari 1 menit, gara-gara kita itu gandrung sama FYP-an, itu menunjukkan apa? Sekolah sudah pindah bukan ke lembaga, tapi ke handphone kita. Kemarin ada penelitian yang cukup menarik. 70% pengguna TikTok di Indonesia mengalami gangguan mental. Stres minimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang di Indonesia nonton TikTok dan short YouTube itu lebih dari 6 jam sehari. Itu kemudian dengan fenomena yang seperti itu, pemerintah mikir, gimana caranya ya supaya kurikulum jadi relevan. Gak nyambung dalam hal ini. Dalam hal ini aja, kenapa gak nyambung? Karena kita berpikir soal hal-hal yang berbau formalitas. Sama seperti, kita negara demokrasi. Tahu dari mana demokrasinya? Bukan menegakkan demokratisasi, kita menegakkan pemilu. Bahkan ketika pemilu itu tidak demokratis, kita selenggarakan itu. Tapi demokratisasi sama sekali tidak terjadi. Ini sekarang bulan Desember. Setiap bulan Desember apa yang terjadi? Orang yang lagi nyanyi-nyanyi latihan Natalan itu digerebek. Dan itu terjadi tiap tahun. Dan terjadi setiap tahun apa? Ustadz-ustadz tiba-tiba jadi pro terhadap Natalan. Karena ada perdebatan antara Natal, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak. Bahkan setiap bulan Desember ada diperingati Hari Ahok Nasional 212. Sampai kemarin pun diadakan. Nah, kalau memang kita demokrasi, fokusnya itu adalah pada demokratisasi itu ditegakkan atau tidak. Bukan kita menyelenggarakan pemilu atau tidak. Karena pemilu itu bagaimanapun akhirnya, itu kalau tidak demokratis, ya kacau. Sama seperti yang terjadi kemarin gitu. Yang menang sudah jelas, yang kalah sudah jelas. Sampai detik ini yang menang dan yang kalah masih ribut di media sosial tentang siapa yang sesungguhnya harus menang dan siapa yang sesungguhnya harus kalah. Demokrasinya di mana kalau seperti itu? Nah, balik lagi ke tema soal yang sekarang. Pemerintah fokus berpikir gimana caranya ya supaya pendidikan kita bagus. Ya udah kementeriannya pecah jadi 3. Itu aja udah ngaco sebenarnya dalam konteks ini ya. Kalau memang tugasnya adalah fungsinya itu adalah untuk mengubah pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian sekarang ada wacana lagi. Wacananya itu apa? Yang tadi, UN harus dikembalikan atau tidak? Gak nyambung, gak relevan. Pertanyaan itu sama sekali gak relevan. Jadi gini nih ya. UN itu variabel. Dan dia tergantung pada lebih banyak variabel yang lain. Saya ambil contohnya kayak gini lah. Kenapa kita bisa berkumpul di sini? Karena ada banyak variabel. Karena saya diundang di sini dan menarik massa sedikit sejumput orang segini, itu variabel pertama. Variabel yang kedua, karena kopi truknya mengizinkan kita ngadain di sini. Kalau tidak mengizinkan, tidak akan berkumpul di sini. Masalah yang lainnya apa? Tidak terjadi tsunami di Bandung. Sehingga kita baik-baik saja. Lalu apa lagi? Tidak ada hujan yang menghalangi kedatangan kita ke sini. Ada banyak sekali variabel. Untuk bisa mempertemukan kita ke sini, di sini itu, ada banyak faktor. Nah, untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik atau tidak, UN atau tidak, bukan. Ada banyak sekali faktor. UN itu harus kita laksanakan kalau UN itu ternyata menjadi tolok ukur yang baik untuk bisa atau menjadi tolok ukur prestasi siswa, prestasi sekolah, prestasi akademik guru-gurunya. UN itu harus dilaksanakan kalau di sana diberlakukan jujur dan adil. Kalau di sana itu bisa menentukan misalkan seseorang itu layak untuk masuk jenjang berikutnya atau tidak dan sebagainya. Tapi kan tidak, kita UN aja. Mau isinya nyontek atau enggak peduli.
Mau di dalam UN itu nanti ada sampai istighosah, doa sampai nangis-nangis. Bayangkan kalau kalian pulang tiba-tiba ada bendera kuning di depan rumah. Itu kan yang biasa saat memotivator kalau misalkan kita mau UN. Itu bisnis. Nah, kalau misalkan UN-nya itu hanya difikirkan tentang UN-nya, ya nggak relevan. Pikirkan itu secara sistematis, secara keseluruhan, secara holistik. Jadi misal, saya ulangnya gini. UN itu dilaksanakan kalau apa? Kalau kurikulumnya bukan kurikulum merdeka, bukan kurikulum berbasis kompetensi, bukan kurikulum kurikulum KTSP itu apa sih? Kurikulum tidak siap pakai. Bukan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau kurikulumnya bukan kurikulum merdeka, bukan tingkat satuan pendidikan, bukan kurikulum kurtilas, juga bukan KBK, maka UN bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan masih menggunakan yang seperti itu nggak nyambung. Karena apa? Misalkan ya, kurikulum berbasis kompetensi. Artinya apa? Setiap orang dinilai kompetensinya secara pribadi, secara individu. Karena itu dia berhak untuk belajar sesuatu apa yang dia mau, dan dia berhak untuk dinilai dan mendapatkan nilai sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dia miliki. Jadi kalau misalkan ada orang yang seperti Akang misalkan, sejak kecil sampai sekarang tidak bisa main bola, maka Akang tidak usah dites main bola. Itu berbasis kompetensi itu begitu. Atau misalkan berbasis sekolah, kompetensi sekolah misalkan. Sekolahnya di pantai, di pantai di Pulau Papua. Kemudian yang diajarin Pangeran Diponegoro. Kan nggak nyambung. Kemudian ketika dites Pangeran Diponegoro, maka siswa berhak untuk tidak tahu itu. Berbasis kompetensi itu begitu maksudnya. Karena apa? Karena Pangeran Diponegoro tidak terlalu relevan untuk diajarkan pada anak-anak di pesisir pantai di Papua yang pahlawan lokal mereka bahkan mereka lupakan. Kan begitu. Nah, kalau misalkan kurikulum berbasis kompetensi, setiap orang berhak untuk menentukan bagaimana prosesnya belajar, bagaimana cara dia belajar, sesuai dengan kompetensi dari sekolahnya dan sebagainya. Tapi kemudian ujungnya UN bahwa semuanya ditentukan oleh ujian akhir yang ditentukan oleh pusat dan nilainya harus sama dengan Jakarta, kan gak nyambung UN-nya. Maka UN akhirnya menjadi biang pencontekan massal besar-besaran. Karena apa? Karena tidak relevan dan tidak adil. Kalau misalkan warga Jakarta yang setiap belajar itu sudah ada yang kayak gininya, udah ada apa ini namanya? Layar tancapnya. Kemudian dibandingkan dengan orang di Papua yang belajar, itu saya langsung ketemu sama gurunya yang ngajar di Papua itu. Jadi di Papua itu ada sebuah sekolah yang sudah cukup bagus sebenarnya, tapi laboratoriumnya ada juga laboratoriumnya, tapi kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi guru kalau misalkan ngajar, anak-anak ini bayangkan ya, ini metana, nah ini dicampurkan tuh meledak. Itu gitu ngajarnya di Papua tuh. Dan itu kelas yang bagus. Kelas yang tidak bagus bagaimana? Kelas yang tidak bagus, anak-anak harus melakukan perjalanan jalan kaki dari rumah ke sekolah 3 jam, melewati 3 sungai yang penuh buaya. Makanya di sana itu sepatu dipakainya di sekolah. Kalau dalam perjalanan justru nggak dipakai. Kan itu alas kaki kan untuk ini kan. Nah ini mah di jalan justru tidak pakai alas kaki tapi di sekolah pakai. Karena apa? Karena kalau sepatu itu dipakai, sekali perjalanan langsung jebol tuh sepatu. Nah itu realitas. Situasi yang seperti itu dipertemukan dengan siswa di Jakarta yang bahkan baju seragamnya tuh unyu-unyu, beda-beda, yang pakai jas apa segala rupa yang kayak gitu. Yang harga SPP-nya itu 32 juta sebulan. Dan kemudian standarnya harus sama. Itu ngaconya udah kelewat batas tuh. Jadi bayangin aja kalau misalkan ada orang di sini yang sudah kaya raya, yang si bapaknya itu punya uang 100 miliar gitu. Kemudian dia harus adu flexing dengan seorang pengemis jalanan yang tidak memiliki rumah. Coba adu fashion show, harus tampil paling glamor di antara kalian gitu. Yang menang siapa? Kan nggak adil gitu. Dengan cara seperti itu nggak adil. Nah, UN menjadi tidak adil kalau seperti itu. Jadi jangan dulu fokuskan apakah UN harus dilaksanakan atau tidak. Fokuskan semua variabel-variabel yang mendukung UN itu. Saya setuju kalau misalkan kita membutuhkan standarisasi, tapi standar itu apakah harus dibebankan kepada siswa?
Kan harusnya dibebankan kepada guru, kepada sekolah. Kan ngaco juga kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau standar itu dibebankan kepada siswa. Jadi gini, yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan siapa? Sekolah. Yang diamanahi untuk bikin pendidikan yang bagus itu siapa? Sekolah. Yang dibayar oleh orang tua murid itu siapa? Sekolah. Kalau dia bikin standar, maka standar itu harus dibebankan kepada siswa. Ya UN itu kan gitu kan? Jadi siswa bisa lulus atau tidak lulus tergantung pada ujian yang ditentukannya oleh negara, yang diselenggarakannya oleh sekolah, padahal sekolah yang bertanggung jawab untuk. Jadi kalau misalkan kalian pinter, itu pinter karena sekolah. Kalau kalian bodoh, bodoh karena sekolah. Itu logikanya UN kan? Jadi kalau misalkan kalian lulus, itu memang berarti sekolahnya layak. Berarti mereka ngajar dengan baik. Kalau kalian nggak lulus, sekolahnya yang harus ditutup. Karena dia gagal menyelenggarakan pendidikan, padahal udah dibayar. Kalau kalian misalkan punya motor, terus si motor itu datang ke bengkel. Terus kalian, ini nih, saya bayar bengkel nih, tolong 100.000, tolong perbaiki motor saya. Terus si motornya ternyata nggak bagus. Yang dimarahin siapa? Tukang bengkelnya atau motornya? Ya bengkelnya. Kalau saya nitipin anak saya ke sekolah, Pak Kepala, ini saya titipkan anak saya ke sekolah supaya dididik karena dengar-dengar sekolah ini menyelenggarakan kurikulum kayak gini. Tolong didik anak saya jadi pinter. Anaknya jadi bodoh. Lah yang dimarahin kok siswanya? Kan siswanya yang bayar. Nah ini kerancuan-kerancuan dalam pendidikan kita itu terus-terusan diulang. Dan pada akhirnya kita bertanya pada hal-hal yang receh, yang partikular gitu, yang parsial, yang sepotong-sepotong. Pertanyaan tadi, UN dilaksanakan atau enggak? Atau zonasi dilaksanakan atau enggak? Misalkan tadi ada pertanyaan, kurikulum Merdeka itu dikritik banyak, khususnya oleh Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya gini, ini dalam konteks UN ya, hampir semua ahli pendidikan di Indonesia itu anti UN. Bahkan penolakan terhadap UN itu pertama kali sebenarnya menteri ya, selevel menteri itu bukan oleh Pak Nadiem, tapi oleh Pak Muhadjir Effendi. Tetapi karena beliau itu anak buahnya Pak Yusuf Kalla, maka tidak bisa apa-apa. Jadi tetap diberlakukan. Walaupun kemudian ada peraturan UN tidak menentukan kelulusan gitu. Itu sebenarnya adalah kompromi antara dua tokoh terkemuka di Indonesia. Makanya ketika Pak Nadiem mau lengser, cepat-cepat Pak Yusuf Kalla itu mengeluarkan kritiknya agar menteri selanjutnya itu tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya Pak Yusuf Kalla memang sangat pro terhadap dilaksanakannya UN. Ya boleh, dan memang banyak hal positifnya untuk UN itu. Tapi kalau misalkan bayangkan gini, pernah nggak ngalamin kejadian seperti ini waktu ujian? Waktu dibagi rapot lah, waktu sekolah ya. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Pas nemu soal, anjrit susah banget. Bahkan nyontek pun kayaknya nggak bisa gitu. Karena pakai rumus. Susah banget. Wah, susah gitu ya. Setiap ujian selalu seperti itu. Pas nilai dibagikan, lo kok gede? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering. Sebenarnya bukan sering, tapi selalu. Kenapa? Saya guru bersaksi nih. Guru-guru itu dipaksa untuk memberi nilai KKM. Sebab kalau tidak, mereka repot luar biasa. Mereka harus ngejar-ngejar remedial, harus ngejar-ngejar apa. Jadi, untuk bisa menghindarinya, maka si guru itu akan mengkatrol nilai setiap siswanya. Jadi, siswa-siswa yang ujian, sampai tetes darah penghabisan, sampai bonyok kayak gimana, gak dapet jawabannya, pas dirapot, gak jelek-jelek amat. Bahwa nilai saya tuh mirip-mirip dengan nilai yang belajarnya tinggi. Nah, coba sekarang, kalau memang UN dilaksanakan demi tujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, semangat belajar macam apa yang realitasnya begitu. Yang guru terpaksa mengkatrol nilai murid-muridnya karena secara sistemnya begitu. Misalkan ada peraturan gini, kalau anaknya nakal, maka nilai etikanya itu harus jelek, bener kan? Tapi kalau nilai etika jelek, dia tidak naik kelas. Maka anak paling barbar sekalipun, nilai etikanya jadi bagus.
di rapot. Ngalamin nggak? Ada murid-murid yang legend yang masuk aja jarang, sekalinya masuk duduk paling belakang, ngorok, atau ngeganggu temennya, atau berbuat cabul, ya yang seperti itu. Pas dapat rapot, ya mirip sama saya nilainya. Iya kan? Karena memang dikatrol. Nah, dalam realitas yang seperti itu, kemudian ada yang mengatakan, ujian nasional itu akan mendorong motivasi siswa. Motivasi macam apa? Karena pada akhirnya setiap ujian juga ujung-ujungnya adalah kebohongan, kedustaan. Nah, jadi fokusnya jangan hal yang formal. Fokusnya adalah gimana caranya supaya siswa menjadi jujur. Ketika sekarang pendidikan pindah dari sekolah ke gadget, mikirin gimana caranya belajar digitalisasi. Sekarang belajar digitalisasi justru malah dihambat oleh sekolah. Sekolah dan digital itu sekarang berantem. Guru-guru di satu sisi merasa sakit hati karena apapun yang dia terangkan itu gak nyambung sama siswanya karena siswa hilang fokusnya belajar gara-gara gadget. Berarti merusak kan? Tapi di sisi lain, siswa-siswa yang gadget gak ada satupun guru yang bisa menangani dan memberikan pelajaran bagaimana caranya berdigitalisasi yang baik dan benar. Pernah nggak belajar tentang bagaimana megang handphone, apa kegunaan handphone, bagaimana cara kita chat, bagaimana cara menghindari hoax, bagaimana caranya kita berkomentar. Pernah nggak belajar yang seperti itu? Enggak. Padahal pendidikan kita semuanya pindah ke situ. Nah inilah yang kita tuh semua berhubungan dengan sesuatu yang formal, berhubungan dengan sesuatu yang legal. Ada orang disebut ustadz. Kenapa dia disebut ustadz? Pakai sorban, pakai jenggot, bisa bahasa Arab, dia disebut ustadz. Bahkan ketika kelakuannya kacau, bahasanya kasar, menjelekkan orang lain, mempersekusi orang lain, tidak memberikan contoh yang baik, tetap disebut ustadz. Karena apa? Pakai sorban, bisa berbahasa Arab, pakai jenggot. Jadi, kan kalau misalkan orang beragama itu, kalau misalkan, ini konteksnya Islam misalkan ya, karena saya beragama Islam misalkan. Dalam Islam itu, orang yang disebut ulama atau ustadz itu adalah orang yang takut sama Tuhan dan karena itu maka perilakunya sangat terjaga. Mau bahasanya apapun. Nah ini dibalik karena kan kalau gitu abstrak. Abstrak itu susah diukur. Orang dengan abstraksi rendah dalam kurung IQ 78 nggak paham dengan abstraksi. Karena nggak paham dengan abstraksi dia hanya bisa melihat sesuatu yang konkret. Karena sesuatu yang konkret, maka dilihat ya fisiknya aja yang bisa dilihat, yang bisa diukur. Maka yang bisa diukur itu apa? Ya, kalau dia pakai sorban, maka dia jadi ustadz. Saya tuh sering disebut ustadz, gara-gara apa? Miara jenggot. Padahal ini kan ternak kutu dulu. Nah, itu bodoran bapak-bapak, yang masih ketawa bapak-bapak juga itu. Nah, yang ketawa kedua kalinya bapak-bapak double. Jadi, balik lagi, receh banget. Ini kamera menghadap ke saya kan, saya tekankan receh banget. Kalau misalkan kita masih bertanya terkait dengan hal-hal yang formal, terkait dengan pendidikan kita. Karena yang lebih pentingnya itu adalah makna. Kita ngapain? Jadi kalau misalkan mau maju, pikirin soal sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang ada dalam hati, sesuatu yang menjadi sebuah nilai dan etika. Bukan sesuatu yang wujud berupa bangunan, berupa kurikulum dan administrasi. Bukan, itu belakangan. Administrasi itu ada setelah kita memiliki etikanya. Bangunan itu ada setelah ada siswa yang mau belajar di situnya. Jadi semuanya itu mulai dari situ. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena ada kehendak untuk berkumpul. Bukan gara-gara ada bangunan ini. Kita berkehendak untuk berkumpul, maka kita datang ke sini. Kan gitu rumusnya. Jadi segala sesuatu mulailah dari sesuatu yang dari dalam dulu. Yang esensial dulu. Kita berdemokrasi bukan ngadain pemilunya dulu, tapi masyarakatnya dulu adalah masyarakat yang demokratis. Kita beragama yang baik, bukan ada masjidnya dulu, tapi siapa yang mau datang ke masjidnya. Kan gitu. Jadi semuanya kita mulai dari hal-hal yang seperti itu. Apakah kita maju atau mundur dalam pendidikan, kemudian kriteria maju dan mundurnya itu adalah zonasi dan UN, bukan. UN bisa dilaksanakan dan tetap baik, UN bisa dilaksanakan menjadi sangat buruk. Zonasi bisa dilaksanakan dengan sangat baik dan bisa juga menjadi tanda-tanda kehancuran. Bisa. Variabel-variabelnya dikaitkan satu sama lain, berpikir holistik dan berpikir secara maknawi. Itu pemantiknya. Terima kasih. Baik, tepuk
Tangan dulu buat Ustaz dulu. Oh, iya. Bukan Ustaz ya? Bukan. Apa bukan Ustaz? Habib. Habib. Jangan ketawa, jangan ketawa. Oke, teman-teman, itu tadi Pak Guru Gembul. Selanjutnya aku bakal buka sesi, bukan sesi tanya jawab ya, tapi sesi dialog. Karena kita bakal sifatnya dialogis, teman-teman bukan hanya boleh bertanya dan Pak Guru menjawab, tapi teman-teman juga boleh menjawab pertanyaan satu sama lain. Teman-teman boleh menggugat statement Pak Guru Gembul, boleh debatin statement Pak Guru Gembul juga. Jadi teman-teman, aku buka sesi dialognya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, menggugat atau mendebat Pak Guru, aku persilakan. Ini mungkin langsung aja Pak Guru ya, biar kita nggak usah ditampung-tampung. Silakan, satu orang. Silakan Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Putra dari Universitas Salim Sanusi yang ada di Taman Siswa. Saya ingin, sebelum saya menanggapi, ingin bertanya dulu Pak. Tadi soal berbicara soal dinamika pendidikan di Indonesia. Nah, itu kan yang salah itu sistemnya yang bukan individu masing-masingnya. Jadi kalau di pendidikan barat itu lebih ke membenarkan dulu atau mengakomodirkan dulu sistemnya. Lalu kita dari situ lalu kita berbicara soal individu masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mencita-citakan atau menggambarkan soal Indonesia emas tahun 2045, sedangkan problematik pendidikannya aja belum bisa diakomodir oleh negara. Udah itu aja. Oh iya, langsung dijawab aja lah ya. Langsung aja Pak Guru. Jadi gini, silakan tidur Kang. Jadi maksud Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah keniscayaan, karena itu berarti ulang tahun yang ke-100. Jadi ulang tahun emas. Ya, kan kalau ulang tahun pernikahan emas tuh 50 tahun ya. Nah, kalau misalkan dalam bernegara itu 100 tahun tuh ulang tahun emas. Jadi bukan berarti Indonesia akan emas gitu, bukan. Yang emas tuh Jawa gitu. Jadi yang receh. Jadi sebenarnya pasti tercapai. Kalau belum kiamat, belum ada perang dunia ketiga dan sebagainya, pasti tercapai Indonesia emas 2045 itu. Karena itu berarti kita 100 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya 100 tahun itu adalah gilang gemilang. Jadi apakah kita akan mencapai kesejahteraan dan kemajuan di tahun itu? Nah, perhitungan dari pemerintah tahun 2045 kita gilang gemilang itu adalah mengikuti situasi dan kondisi ekonomi, di mana penduduk yang banyak itu akan menghasilkan perputaran uang yang juga sangat banyak. Dan karena itu, maka diperkirakan di tahun itu Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-7 atau ke-6 di seluruh dunia. Jadi hitungannya itu sebenarnya adalah perputaran ekonomi. Jadi kalau penduduk banyak, perputaran ekonominya juga kan banyak gitu. Kayak misalkan Sri Lanka kemarin, dia sempat dinyatakan bangkrut. Kenapa coba? Karena dia nggak bisa bayar utang 500 triliun. Dia bangkrut. Indonesia sekarang 8.500 triliun. Dan masih pede Menteri Keuangan untuk mau ngutang lagi. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Karena penduduknya banyak, sirkulasi uangnya juga besar. Jadi kita disebut kaya tuh ketika uang tuh bergerak, bukan uang tuh diem. Gitu kan? Kita disebut kaya tuh kalau kita bajunya bagus, hasil beli. Kita mobilnya bagus, hasil beli. Rumah kita megah, hasil beli. Jadi kita disebut kaya tuh karena ada uang yang berputar. Kalau misalkan uangnya tersimpan begitu mau segede apapun ya tetap aja nggak bisa kelihatan kaya gitu. Nah begitupun dengan karena penduduk Indonesia itu nanti 200 misalkan ya 300 juta manusia, maka sirkulasi uangnya itu akan sekian. Kalau begitu maka Indonesia akan menjadi salah satu negara paling kaya. Itu dihitungnya sebenarnya dari situ. Makanya kalau misalkan disebut Indonesia emas, pasti ujung-ujungnya tuh di dalam kurung di situ ada argumentasi bonus demografi. Pasti ada hubungannya dengan itu. Karena apa? Ya karena bonus demografi itu apa? Bonus demografi itu adalah ketika jumlah tenaga
jumlah usia produktif itu lebih besar daripada usia ketergantungan. Begitu. Tapi faktanya Indonesia sekarang, jumlah usia produktif harus dikurangi dengan usia produktif yang bekerja, dengan usia produktif yang menganggur. Dan di Indonesia sekarang, dari sekitar 75 juta usia produktif, yang generasi, ya itulah, yang kayak gitu, generasi muda itu, 10 juta diantaranya adalah pengangguran. Tidak kuliah, tidak sekolah, tidak kursus, tidak ngapa-ngapain. Nah, itu di Indonesia jumlahnya tinggi dan masih terus meningkat. Ya, misalkan gini, saya bikin asosiasi konten kreator. Dan ini yang mau ikut silahkan daftar ke saya. Insya Allah akan saya eksploitasi. Saya ngajuin ke pemerintah ternyata jebol. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan, yuk kita juga memang mau bikin asosiasi konten kreator. Kenapa seperti itu? Karena mereka sadar kegagalan kita di sektor formal. Di sektor formal tahun lalu dari 7,2 juta mahasiswa Indonesia yang lulus, hanya 900.000 yang masuk ke jalur formal, yang diterima di pekerjaan formal. Sisanya enggak. Banyaknya ojol. Nah, itu ngapain kuliah panjang-panjang? Nah, karena kegagalan itu, karena kegagalan di dunia formal itu, maka pemerintah kemudian menggedor sektor informal. Begitu kan? Nah, sektor informal itu rentan dan rawan. Jadi kalau misalkan hitungannya adalah Indonesia emas sama dengan bonus demografi sama dengan jumlah usia produktif itu lebih tinggi daripada jumlah usia ketergantungan atau non-produktif. Nah, itu seharusnya dikoreksi. Ada tambahan lagi, usia produktif yang kerja. Karena banyak usia produktif yang sekarang tidak kerja. Gitu. Daya serap sektor formal, saya mohon maaf ya, kita bandingin dari 10 tahun yang lalu. 2014, sektor formal itu menyerap sampai 15 juta tenaga kerja. Tahun 2014. Tahun 2019, turun jadi hanya 8 juta. Awalnya 15, sekian, kita bulatkan 16 juta, turun jadi hanya 8 juta. Dan 2024, laporan menyebutkan yang bisa diterima itu hanya 2 juta orang. 2 juta itu sumbangan dari mahasiswanya sekitar 900 ribuan. Berarti sisanya 1, sekian dibagi-bagi dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Itu realitas. Jadi kemampuan kita dalam menyerap itu semakin sedikit. Kenapa semakin sedikit? Karena lebih banyak pabrik-pabrik yang bangkrut. Pabrik yang bangkrut itu, coba hitung, tahun 1995, kita punya 48% pemasukan negara non-pajak itu berasal dari manufaktur. Sekarang, yang didapatkan hanya 23%. Sekarang, artinya lebih dari setengahnya pabrik-pabrik itu telah bangkrut atau tutup, atau pailit. Makanya cek aja sekarang banyak sekali pabrik-pabrik yang bangkrut. Nah, itu realitas. Itu fakta dan bisa dicek. Nah, kalau misalkan seperti itu, coba kita, baru setelah kita uraikan begitu, apakah Indonesia akan sejahtera di tahun 2045 atau tidak? Nah, jadi pertanyaan yang lebih relevan itu sebenarnya gitu, Kang. Kalau misalkan Indonesia emas, yakin Indonesia pasti akan Indonesia emas. Gitu. Kalau gitu ya. Begitu kurang lebihnya. Berarti tidak ada implikasi antara pendidikan di Indonesia menuju ke Indonesia emas atau bagaimana? Seharusnya ada. Seharusnya. Cuman target pemerintah soal Indonesia emas itu kalau misalkan dicek, itu adalah soal penghasilan. Soal perputaran uang gitu. Kalau misalkan soal pendidikan Indonesia emas, pendidikan kita itu pendidikan kita itu ginilah. Waktu SD, pelajaran apa yang masih diingat? Enggak. Materi apa yang masih diingat? Waktu SD ya? 1 tambah 1, 2. Perkalian. Itu kelas 1 ya? Kelas 1. Oke, berarti kelas 1 masih diingat ya? Coba kelas 2 apa? Kalian, Pak Guru. Tadi tambahan kelas 2 perkalian. Oh, kelas 2 perkalian. Maksa sih, oke ya, nggak apa-apa lah. Oke. Ngafalin Pancasila kelas berapa? Kelas 3. Oke, kelas 3 ya. Kelas 3 menghafal Pancasila. Kelas 4? Belajar ini Indra, Panca Indra.
Nggak. Jujurlah kalian. Semakin tinggi, semakin banyak kalian lupa. SD masih banyak yang diingat. Kelas 1 ya. Kelas 2 mulai banyak yang lupa. Kelas 3 yaitu. Kelas 4 materi apa makin sedikit yang kalian ingat. Kelas 5 makin sedikit. Kelas 6 makin sedikit. SMP lebih sedikit lagi. SMP kelas 2 ada bab kelas 2 SMP yang masih diingat sampai sekarang? Apa? Oke. Masih ingat ya, kalau saya tidak ingat itu. Kelas 3 makin sedikit, SMA makin sedikit, dan seterusnya. Jadi, itulah pendidikan kita. Kan kalau misalkan pendidikan itu, Kang, bagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu bermanfaat atau enggak tuh, kita bukan hanya mengingat, tapi kita jalani sekarang. Jadi, misalkan ya, waktu SD kita diajarin buang sampah pada tempatnya. Sampai sekarang kita jalani. Nah, itu pendidikan berhasil. Tapi kalau misalkan materinya aja lupa dan sampai sekarang nggak kepake, itu kan gawat. Jadi, ingat itu level 1. Dari level 6. Dari 6 level tuh, ingat tuh level 1. Nah, kalau misalkan ingat aja udah enggak, gimana mau level 6? Gitulah kurang lebihnya. Itu pendidikan kita. Jadi, kalau misalkan sampai sekarang kita nggak ngerti apa-apa soal pendidikan, dan kita ingat tuh ya, kita misalkan tahu ibu kota Sulawesi Selatan itu apa ya karena di berita, bukan gara-gara dulu ibu guru saya ngajarin ini, gitu kan? Iya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya itulah wujud pendidikan. Gak usah nanya ke PISA, kita ranking ke sekian, gak usah. Kita aja alami sendiri bahwa pendidikan selama ini yang kita rasakan tuh dampaknya apa gitu. Kalau misalkan anak-anak di sini usia berapa ini? Sekitar ya 20 tahunan ya. Kalau anak-anak di sini usia 20 tahunan, tapi sampai sekarang belum bisa nyari duit sendiri, maka pelajaran ekonomi itu gagal sejak awal. Ya, nggak usah nanya PISA. Kalau misalkan akan sudah punya penghasilan, oh berarti pelajaran ekonominya berhasil. Kalau misalkan sampai sejauh ini, kita belum bisa membangun relasi bisnis dengan teman-teman, gara-gara kita susah gaul. Artinya apa? Pelajaran IPS kita gagal total. Kan belajar IPS berarti belajar ilmu pengetahuan sosial. Jangan sampai dibalik. Saya punya teman, dan teman saya ini merepresentasikan siswa-siswa di Indonesia. Setiap pelajaran ilmu pengetahuan sosial nilainya tinggi, 10. Tapi gaul sama orang lain aja nggak bisa. Ngebetem aja terus di depan buku. Ada nggak yang kayak gitu? Nilainya tinggi, ilmu pengetahuan sosial formalnya tinggi, nilainya esensinya aslinya tidak. Nah, itu pendidikan kita tuh begitu. Jadi, pendidikan agama 8. Cabul. Ya, kan ada yang kayak gitu. Ya, jadi itulah pendidikan kita itu seharusnya diukurnya itu dari outputnya, bukan dari formalitas administrasinya. Akan sekarang misalkan ya, tampak ganteng, idaman para homo. Kok tahu? Tahu, karena saya pernah. Apa? Pernah apa? Saya homo sapiens. Homo sapiens. Iya, cara bersih-bersihnya gitu. Nah, misalkan Akang sekarang tampil seperti ini. Apa yang membuat Akang tampil seperti ini? Dengan senyuman seperti ini, anggukan seperti ini, ngomong seperti ini, di media sosial seperti ini, dan sebagainya. Apa? Apa yang bikin Akang bisa seperti itu sampai misalkan terkenal di TikTok, sampai bisa duduk di situ? Itu apa? Yang jelas bukan pendidikan formal. Yang jelas bukan pendidikan formal. Nah, itu pendidikan yang asli yang harus dihargai itu adalah itu yang menghantarkan dia pada keberhasilan dirinya sampai level ini. Kalau misalkan di sini Akang Teteh belum sampai ke satu titik, ya berarti pendidikannya gagal gitu. Tapi kalau di sini ada yang sudah, misalkan ya, sudah bisa mendapatkan jodoh yang banyak misalkan, dan itu dianggap sebagai prestasi misalkan, ya berarti itu pendidikan di bidang itunya dia bagus gitu. Gitu, Kang. Izin menanggapi juga ya teman-teman buat dinamika pendidikan Indonesia atau cara jadi hambatan berkembangnya pendidikan Indonesia itu karena kalau pandangan saya mah pandangan saya mah kenapa pendidikan di Indonesia itu sulit berkembang, yaitu karena adanya pengkooptasian antara kaum oligarki dengan pihak-pihak
sekolahnya itu sendiri, karena sudah dicampur tangani dengan politik praktis. Kalau pandangan saya itu mungkin masukan buat bagaimana masukan buat menuju perbaikan atau pengembangan itu sendiri, kita pupuk dengan nilai-nilai ideologi seperti pemahaman scientific thinking dan liberal mind atau kebebasan dalam berpikir. Nah, nyatanya di atau realitasnya secara sosial itu tidak ada seperti itu mahasiswanya. Bisa dihitung jari lah mahasiswa yang seperti itu. Kenapa? Karena dosen-dosen sendiri pun takut bahwasanya ada mahasiswa yang kritis. Kenapa? Bahwasanya takut melebihi ilmunya. Kalau di negara kita itu kan beda kalau berbicara soal pendidikan di negara barat. Karena di negara barat itu mencakup nilai-nilai scientific thinking dan liberal mind. Jadi dosen itu udah terbiasa, udah lumrah untuk diajak debat dengan mahasiswanya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih ya Kang atas pertanyaan dan tanggapannya ya. Oke teman-teman, aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman selanjutnya. Tadi Akang yang pakai kacamata duluan. Silakan. Silakan maju ke depan Kak, namanya dari mana kemudian langsung aja. Baik, izin Pak Guru dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Naufal, saya dari International Women University. Sebelum ke dalam pertanyaan, saya ingin beristirahat terlebih dahulu Pak Guru. Saya itu dulu pas waktu magang, kemarin baru selesai magang di Bagrika. Waktu ada rapat perihal anak tidak sekolah di Kota Bandung. Nah, ternyata di Kota Bandung itu ada 3.473 anak yang tidak sekolah. Dan rata-ratanya memang biaya SPP, ekonomi. Tapi yang kedua, populasi yang terbanyak adalah anak itu tidak menganggap bahwasanya pendidikan itu penting. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, ini siapa yang salah? Apakah individu dari anak tersebut, keluarga, ekonomi, atau pemerintah, guru ataupun sekolah? Pertanyaan kedua, siapa yang harus disalahkan pada akhirnya? Yang ketiga, bagaimana peran daripada keluarga ataupun peran daripada sekolah dan juga pemerintah untuk pendidikan itu penting loh. Gitu. Lalu menurut Pak Guru Gembul nih, sebenarnya tujuan daripada pendidikan yang ada di Indonesia itu harusnya seperti apa dan layaknya seperti apa? Karena dirasanya yang dilihat daripada secara populasi yang katanya pendidikan tidak penting, kan itu menjadi salah satu doktrinisasi daripada individu. Pada akhirnya lebih baik kerja aja 20.000, menurut mereka itu udah mendapat finansial yang lebih gitu. Karena menganggap pendidikan tidak penting. Kalau misalkan memang pada akhirnya kita yang seorang mahasiswa ataupun yang pada akhirnya pendidikan sampai perguruan tinggi S2, S3, mungkin pikirannya berbeda dengan anak yang tidak sekolah ini yang mungkin macet di pertengahan. Seperti itu Pak Gembul. Terima kasih. Kompleks sekali ini pertanyaannya. Ini lebih dari 5 masalah saya pikir. Kita mulai dari satu-satu lah. Mulai yang pertama itu adalah data yang menyebutkan ada 3.000 sekian anak di Bandung saja yang tidak sekolah. Ini menjadi sebuah perhatian karena kota Bandung itu adalah kota layak anak. Dan layak anak berarti adalah layak atas pendidikan. Kalau misalkan tidak berpendidikan, 3.000 diantaranya artinya Bandung kota yang layak anak tidak layak gitu. Kota layak anak tidak layak gitu. Nah, ini gimana? Nah, kemudian tadi yang nomor 2-nya yang katanya miris itu adalah penyebab dari anak yang tidak sekolah itu nomor 1 itu adalah gara-gara SPP dan nomor 2 itu adalah gara-gara tidak menganggap pendidikan itu sebagai penting. Nah, ini datanya salah, Kang. Karena data ini, metodologi untuk mengambil data ini adalah dengan cara siswanya dan orang tuanya ditanyain satu-satu. Itu udah Pak Guru. Jadi ada dia memakai 2 metode kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalkan kuantitatifnya itu sampelnya 300. Iya. Nah, kalau misalkan secara respondennya itu 3.473. Iya. Karena ini dikajinya bukan sama teman-teman Bapak aja, ini juga dikaji sama akademisi Unpad. Iya, metodenya itu ditanyain kan. Jadi si anak dan orang tuanya itu ditanya kan? Iya. Nah, itu jawaban subjektif mereka gitu. Jadi sebenarnya dalam metodologi saintifik itu agak bermasalah kalau misalkan kita mengambil metodologi dari bertanya gitu. Sama seperti ada pertanyaan yang umum di dunia dan kemudian disetujui bersama. Kenapa cewek dandan?
Nah, itu kan ditanya kepada setiap orang dan akhirnya menghasilkan jawaban bahwa cewek dandan bukan buat cowok, tapi adalah untuk aktualisasi diri begini dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kurang pas gitu. Termasuk juga anak. Jawaban yang sebenarnya itu sebenarnya adalah karena dari 3.000 anak itu memang mereka karena alasan-alasan tertentu tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas. Kalau misalkan alasannya adalah SPP, di Bandung itu lebih banyak orang kaya yang punya penghasilan bisa menghidupi 3.000 anak itu sekaligus. Banyak. Dan ada banyak lembaga sosial, ada banyak media sosial yang bisa memviralkan anak yang miskin dan sebagainya. Ada banyak panti asuhan, bahkan WCWS juga punya sekitar 15-an koneksi dengan panti asuhan yang semuanya akan bersedia untuk menyekolahkan anak itu sebenarnya dan sebagainya. Cuman masalahnya itu adalah ya, karena SPP-nya kurang dan mereka tidak memiliki akses dan karena mereka tidak benar-benar berniat untuk mencari peluang. Makanya di sini silahkan kalau misalkan ada punya teman, ada yang anak yang putus sekolah dan sebagainya, ya kita bantu sama-sama gitulah ya. Soalnya di sini tuh saya yakin ada banyak orang yang punya penghasilan memadai untuk punya anak asuh 1 atau 2 gitu. Di Indonesia tuh di Bandung tuh penduduknya tuh sampai 3 jutaan orang kan sekarang. Dari 3 juta, 3.000 diantaranya 1/1000. Jadi sebenarnya banyak lah. Nah, tapi pertanyaan berikutnya itu adalah mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Itu juga keliru. Mereka sangat menganggap pendidikan itu penting. Tapi mereka menganggap sekolah itu nggak terlalu penting. Jadi pendidikan dengan lembaga penyelenggara pendidikan itu adalah 2 hal yang berbeda. Pendidikan itu, gini Kang, Akang nemu di jalan, misalkan kucing yang lagi maaf ya, kemudian dikubur, kemudian Akang terinspirasi, berarti setiap keburukan yang saya punya itu harus disembunyikan dari orang lain, itu aib. Tiba-tiba terlintas, nah kucing itu adalah guru buat Akang. Karena apa? Karena kucing itu telah memperbaiki Akang dari tidak sadar menjadi sadar. Pendidikan itu, guru itu apa? Pernah saya sampaikan, gu itu artinya apa? Buruk, jelek, jahat, hitam, kelam, tidak memiliki masa depan. Itu namanya gu. Sedangkan ru itu artinya baik, bercahaya, memberikan pencerahan. Jadi guru itu adalah proses transformasi dari kejelekan, kegelapan menjadi kebaikan. Itu adalah definisi dari pendidikan. Dan definisi dari pendidikan itu, kalau memang merujuknya tepat di situ, maka dengan atau tanpa sekolah, dengan atau tanpa ada orang yang berprofesi sebagai guru, itu bisa terlaksana. Ketika Akang dari pas datang ke sini, misalkan, Akang itu sebenarnya adalah orang yang gak ngerti apa-apa, tapi setelah pulang dari sini termotivasi untuk akhirnya saya mau jadi aktivis pendidikan, misalkan seperti itu. Artinya di sini itu menjadi lembaga pendidikan. Bahkan ketika ini namanya tidak sekolah sekalipun. Begitu. Jadi ketika si anak tadi itu berperilaku seperti itu, dia sebenarnya tidak meremehkan pendidikan, karena dia hanya meremehkan lembaga pendidikan dalam hal itu gitu. Nah, jadi gimana dong? Ini yang salah siapa? Apakah pemerintah? Apakah rakyat? Apakah semua dalam hal ini salah? Semua dalam hal ini punya investasi kesalahan masing-masing. Tapi pertanyaan yang paling relevan pada akhirnya adalah dengan begitu banyaknya kesalahan dan orang yang bisa disalahkan, apa yang paling mungkin bisa kita benahi agar kita termasuk orang yang berkontribusi terhadap kebaikan, bukan kesalahan tapi kebenaran. Jadi saya sampai sekarang hati saya tuh terganggu dan resah karena di satu pom bensin di Bandung di Antapani situ, pas saya sore-sore saya menemukan ada anak yang tangan dan kakinya tidak kurus dan tidak bisa digerakkan. Jadi saya mohon maaf ya, kalau misalkan ada anak tangan kakinya tidak ada, itu masih lumayan bisa guling-guling. Nah ini tangan kakinya justru malah menghalangi pergerakannya. Jadi hanya bisa duduk saja. Jadi kemana-mana tuh ya gak bisa, harus digendong, harus apa gitu. Dan anaknya itu sekarang sudah usia 5 atau 6 tahun.
Dan dia akrab sekali dengan kakaknya. Jadi sedikit-sedikit dipanggil, AA-nya datang, terus bawa mainan, digini-gini di depannya. Tapi karena AA-nya normal, ya pergi lagi sama temennya, main lagi gitu. Nah, saya sampai sekarang itu terganggu dengan pikiran itu. Saya mau datang lagi, anaknya udah nggak ada gitu. Berkali-kali lewat ke situ tuh anaknya udah nggak ada. Padahal saya tuh pengen nolong. Nah, fokuskan itu adalah kita punya masalah seperti itu. Jadi sekarang yang punya media sosial, viralkan itu biar dapat bantuan. Yang punya lembaga, yang punya kenalan, yang punya apa. Pokoknya mah, daripada kita mencari siapa yang salah, kita semua berkontribusi terhadap kesalahan. Daripada kita terus-terusan menyalahkan dan mencari kesalahan dari orang-orang, mendingan keresahan itu kita pikirkan gimana caranya agar kita turut berkontribusi terhadap perbaikan zaman ini. Gitu. Terhadap realitas yang sekarang memang sedang benar-benar kacau gitu. Makanya sejak awal ketika saya ngonten di YouTube itu, saya tuh selalu pengen banget gimana caranya agar saya tuh bermanfaat buat orang lain. Saya tuh bikin asosiasi, bikin perkumpulan, bikin workshop, itu berkali-kali, gagal lagi, tapi sampai sekarang terus aja digenjot, karena saya tuh berharap bahwa saya tuh dari YouTube tuh udah tembus dapat lebih dari 2 miliar gitu. Dan saya tuh pengen saya tuh juga berkontribusi terhadap orang supaya orang-orang yang punya penghasilan lebih kecil dan sebagainya itu juga bisa menikmati itu. Gimana caranya gitu. Nah, jadi sekarang kesalahan semua orang punya, asli termasuk saya juga salah. Karena pas pada waktu itu saya nggak langsung nanya alamatnya di mana gitu, nggak. Karena pada waktu itu saya lagi isi bensin, pergi pengen suatu kali ke situ lagi gitu, tapi nggak ada lagi sampai sekarang. Itu sampai sekarang saya merasa terganggu dengan itu karena teriakan si anak kecilnya itu mirip kayak teriakan anak saya yang kedua manggil AA-nya gitu. AA gitu. Itu sampai sekarang saya tuh ternyuh gitu dengan itu, tapi nggak bisa apa-apa. Nah, jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan barusan. Jadi setiap kita menemukan masalah, ketika kita menemukan sesuatu yang salah, daripada kita salahin pemerintah kenapa nggak sediain pantu asuhan dan sebagainya, kita yakin kita bisa coba untuk melakukan perbaikan di dunia yang bisa kita lakukan gitu. Gitulah Kang kurang lebihnya. Mungkin menanggapi aja Pak Gembul yang tadi sampaikan pada akhirnya, kalau memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, lantas mengapa seharusnya pemerintah yang memang selalu mengakomodir rakyatnya dan memakmurkan dan memberikan kemaslahatan rakyatnya, itu seharusnya pemerintah bisa memberikan suatu hal persoalan daripada pendidikan itu sendiri, yang mana ngomongin soal pendidikan itu dari SD sampai perguruan tinggi itu harusnya secara gratis semua keseluruhan, karena mau bagaimanapun pendidikan itu kan untuk kebaikan Indonesia juga kan gitu. Kiranya anak-anak sekarang ini kan katanya mungkin pendidikan adalah hal yang utama dan hal yang memang harus kita lakukan gitu. Karena saya melihat waktu itu di perampatan pasca memang sangat miris anak-anak kecil itu ngamen, terus juga meminta uang dengan amplopnya, itu sangat miris. Cuman kita ini yang memang mungkin ekonominya masih kurang, ingin berbuat seperti apa kerja demikian gitu. Ya paling sedikit-sedikit kalau misalkan kita di intra kampus, mungkin yang ikut organisasi paling kayak ada sekolah di jalanan dan sebagainya, mungkin hal yang kecil itu. Tapi pemerintah hari inilah yang harus memberikan wadah itu sendiri gitu, maksudnya Pak Gembul. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya. Pertanyaan saya belum dijawab tuh yang satu lagi Pak Gembul. Menurut Pak Gembul nih, tujuan pendidikan yang seharusnya layak di Indonesia seperti apa? Oke, iya, jadi gini. Yang terakhir itu, pertanyaan terakhir sebenarnya udah dijawab. Jadi pendidikan itu sebenarnya secara esensial adalah mengubah dari sesuatu yang buruk atau tidak mampu atau tidak bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Dan itu berlaku untuk semua hal secara umum gitu. Jadi bukan hanya mengubah bukan sarjana menjadi sarjana, itu nggak penting. Tapi mengubah, Akang tidak bisa ngomong di ruang publik, tiba-tiba bisa ngomong, nah itu pendidikan harusnya seperti itu. Akang dulunya misalkan sering nyiksa hewan, sekarang naik kelas jadi nyiksa orang, nah itu aja. Misalkan jadi berhenti dari situ, nah itu juga sebenarnya adalah esensi pendidikan. Dan jangan katakan, saya tadi bilang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, bisa. Justru salah satu perjuangan kita adalah mengkritik pemerintah yang salah. Gitu. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan adalah seperti itu. Gitu. Nah jadi yang bisa kita lakukan ya seperti itu. Terus tadi, oh ya, kenapa pendidikan kita nggak gratis aja? Kan ini sebenarnya demi kebaikan. Nggak. Sekali lagi ya, jangan biasakan untuk selalu mengambil satu variabel dan terpisah dari pikiran yang lebih holistik gitu. Jadi, anggaplah sekolah sekarang gratis semuanya. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Karena apa?
Karena guru-gurunya ternyata nggak bener ngajarnya. Karena sekolahnya ternyata ngasal-ngasalan. Terus karena digratisin, maka siswa-siswanya juga males. Orang tuanya juga tidak memiliki effort. Ah, ada gratis ini. Mungkin kan bisa seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya tuh banyak. Jadi kita harus berpikirnya lebih holistik. Sama seperti misalkan gini, pemberantasan korupsi, gimana cara menyelesaikannya? Ya terapkan aja hukuman mati. Nggak akan beres dengan cara yang sesederhana itu. Sekolah gratisin aja, nggak beres. Kita banyak sekali. Karena masalah kita banyak, maka kita butuh diskusi dan solusi dan juga dari banyak otak, banyak orang. Ketika kita misalkan sedang berdiskusi, ini lebih baik daripada saya mikir sendiri, akan mikir sendiri. Dan dilihat sama orang juga kan, kenapa kameranya nggak lihat saya? Oh itu malah saya cemburu. Biar holistik Pak Guru. Biar holistik ya. Holistik tuh holistic care. Produk apa itu? Oh beda. Ya jadi ya gitulah ya Kang ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, ayo kita sama-sama berkontribusi terhadap sesuatu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Karena kita tuh nggak tahu kapan kita akan mati dan kita tuh belum punya sesuatu yang bisa dibanggakan di depan Tuhan ketika nanti kita ketemu gitu. Jadi saya mah sudah bikin ini gitu. Nah kalau sudah ada kayak gitu kan mati sekarang juga nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau misalkan kita tuh belum punya apa-apa gitu, apa yang kamu tunjukin? Nggak, kemarin ada kucing saya cabulin, itu aja yang bisa saya lakukan. Ya kan malu gitu. Jadi ayo kita cari apa yang paling mungkin bisa kita lakukan sekarang. Nuhun Kang. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Kak Fani dari UIN Bandung. Untuk pertanyaannya begini ya Pak Guru. Ini pendapat buat Pak Guru maupun buat rekan-rekan sekalian. Tadi menyangkut yang sudah dibahas sama Bapak gitu ya, terkait adanya KKM atau standarisasi sekolah gitu ya. Jika memang setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, dalam artian layaknya sebagai tumbuhan gitu ya, ada yang hidup di air, eceng gondok gitu ya, ada yang hidup di kaktus yang emang di tempat yang kering gitu kan, maupun kita juga sebagai manusia juga memiliki potensi yang berbeda gitu ya, ada yang cerdas public speakingnya maupun yang lain-lain gitu. Namun pertanyaannya apa yang menjadikan tolak ukur capaian setiap anak jika memang tidak adanya standarisasi ataupun KKM gitu ya, kriteria ketuntasan minimal gitu. Dan nyatanya teman-teman sekalian, nilai setiap anak itu menjadi pengaruh terkait akreditasi sekolah gitu. Jadi banyak ya kasus-kasus sekolah itu yang menaikkan nilai-nilai siswanya karena apa? Karena adanya akreditasi gitu buat si sekolahnya gitu ya, mau di SD, SMP, SMA maupun di kuliahan gitu. Untuk yang terakhirnya solusi yang cepatnya itu bagaimana dan harus seperti apa gitu. Itu mungkin untuk pertanyaannya boleh dijawab sama Pak Guru ataupun teman-teman di Bogor. Ya, terima kasih. Sama-sama, saya langsung aja lah ya. Saya duluan gitu maksudnya. Jadi kalau memang tidak ada UN atau tidak ada ujian atau tidak ada asesmen atau yang semacam itu, lalu bagaimana cara mengukur pendidikan kita? Ya dari outputnya. Jadi outputnya itu apa? Ya kalau misalkan si anak-anak itu bahagia dan sukses dan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat, ya berarti dia sukses. Dia nggak usah dapat nilai rapotnya kayak gimana. Kalau dia di muka umum sudah bisa menyukseskan diri sendiri dan kemudian mengajak orang lain untuk menjadi sukses, ya udah selesai. Sama seperti waktu saya jalan-jalan ke negara Skandinavia pakai Google Earth itu. Nah, di sana itu ada yang pakai ujian, ada yang enggak, tapi itu juga nggak penting-penting amat. Pas saya tanya, Ibu guru di sini digajinya berapa? Ya sekitar 2,5 kali lipat daripada standar hidup normal di sana. Jadi kalau misalkan standar hidup normal di sana itu habis misalkan 80 juta sebulan misalkan, nah itu 2,5 kali lipatnya. Gaji guru tuh begitu. Terus saya nanya ke pejabatnya, itu gaji guru kok dibayar segitu gedenya tuh gak ngerugiin negara apa? Gak membebani negara. Bayangkan kalau diterapkan di Indonesia, gaji guru, jumlah guru 3 juta. Kalau misalkan masing-masing dikasih 100 juta, wah, per bulannya gitu, wah itu gila aja gitu. Nah, tapi kata mereka sederhananya kayak gini, kami siap untuk menggaji guru dengan katakanlah misalkan ya 200 juta sebulan,
Ya karena setiap anak-anak yang dibesarkan sama si guru itu penghasilan rata-ratanya di atas 200 juta sebulan. Jadi kami berinvestasi ke guru dibayar 200 juta sebulan tuh malah aman karena si guru menjamin loh. Si guru tuh menjamin bahwa anak didikannya itu punya penghasilan 200 juta juga sebulan secara rata-rata. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah. Nah, kalau di Indonesia apa? Mau guru kayak gimana pun jeleknya, mau guru gak becus ngajarnya pun, digajinya segitu. Coba kalau misalkan bisa nggak di Indonesia diterapkan kayak gini lah kurang lebih. Kalau ada guru yang setengah dari anaknya itu sukses secara finansial, punya penghasilan di atas 100 juta sebulan, maka dia diangkat sebagai guru terbaik. Bisa nggak? Enggak, di Indonesia tuh nggak gitu sistemnya. Guru terbaik itu adalah yang ngajarnya paling sering, tidak pernah bolos, dan administrasinya lengkap. Kenapa nggak dilihat dari outputnya aja? Jadi standarnya itu bukan nilai di rapot. Standarnya itu adalah lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di sini, lulusan ini berhasil di situ. Dengan penghasilan segini, kan gitu. Jadi setiap orang berhak untuk berkembang sesuai dengan standarnya masing-masing. Contoh lainnya kayak gini lah. Di Amerika Serikat ada tokoh yang sangat terkenal namanya Elon Musk. Ketika dia datang ke Jawa namanya jadi Mas Elon. Nah, Elon Musk itu berapa kekayaannya? Sekitar 6.000 triliun. Berarti 3 kali lipat PDB Indonesia. Kalau dia sudah punya penghasilan segitu, seharusnya dia nggak usah kerja. Dia jual aja sahamnya 0,01%. Itu cukup untuk seumur hidupnya hidup foya-foya. Karena 6.000 triliun itu berarti dia bisa beli 1.000 Lamborghini dan itu masih 0,01% duitnya hilang. Cuman segitu doang. Nah, dengan duit sebanyak itu harusnya dia guling-guling aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi apa yang dia pilih? Sampai sekarang dia kerja lebih ekstrim daripada anak bawahannya semuanya. Dia punya perusahaan begitu banyak. Dari mulai Twitter, Neuralink, SpaceX, macam-macam banyak. Dan semuanya dia gelutin. Dia tidur cuma di mobil. Sekali lagi, kalau dia mikirnya adalah kaya, ya udah selesai. Tapi dia mikirnya bukan itu. Artinya apa? Kalau misalkan saya distandarkan sama dengan Elon Musk, saya kalau udah punya duit segitu ya guling-guling aja langsung kontribusi pada masyarakat. Tapi dia nggak mau. Nah, dengan standar itu, beda kan standarnya? Menghitung kesuksesan itu dari mana? Seandainya saya dan dia adalah guru, berasal dari guru yang sama, misalkan ya. Nah, maka dinilainya itu adalah apakah saya bahagia dengan kehidupan saya, merasa sukses, memberikan kontribusi, dan bisa dilihat sama orang secara konkret atau tidak, dan dia juga seperti itu. Harusnya itu penilaiannya, bukan Elon Musk waktu ujian nilainya berapa? Saya ujiannya berapa? Nanti guru yang dinilai bukan. Nilai dalam kertas tuh anfaedah, gitu. Sama sekali nggak mencerminkan apapun. Apa? Udah, itu gitu. Distract, apa? Oke, silakan. Boleh, Pak. Oke, Pak. Tadi yang disebutkan itu adalah hayalan menarik yang mungkin bisa saja diterapkan ketika ada sistemnya tuh kecil yang ya di kepala saya yang terterimanya gitu ya. Tapi dengan sistem yang kompleks dan cukup besar, saya tuh melihat awalnya pendidikan kurikulum Merdeka itu tuh ya menyesuaikan dengan kebutuhan anaknya gitu dan bernilainya tadi pada esensinya gitu. Cuman kan praktik di lapangannya, perpindahan ke arah situ masih sangat sulit dengan SDM yang tidak mendukung, dengan lingkungan yang tidak mendukung, dengan sekolah yang tidak mendukung, dan sistem yang tidak mendukung. Karena masih ada tadi, sekolah tuh harus ada standarnya gimana gitu. Guru kan jadinya bingung ya mau ngasih nilainya sesuai dengan kapasitas mereka ya, tapi tetap ada standarisasinya. Intinya kompleks lah ya Pak gitu. Jadi standar bahagia, sukses, berguna yang bisa dijadikan penilaian itu rasanya tuh kayak cukup terlalu subjektif. Bahagia yang seperti apa, sukses yang seperti apa, berguna yang seperti apa, dalam skala apa,
Dan di Indonesia kan gurunya ganti-ganti ya Pak ya. Nah, aku belum bisa menerjemahkan dari pendapatnya Pak Guru tentang menggambarkan standarisasi kepada kita gitu. Tapi ya tadi the way kita ngobrolin ya konkretnya apa gitu Pak, kira-kira maksudnya bentuk konkret yang bisa dilihat secara tidak subjektifnya gitu. Tadi karena penilaian subjektifnya yang penting gitu, bahwa kita perlu memastikan dia ya bagaimana menilainya, bahwa dia bahagia belajar pendidikan bla 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 dan lainnya gitu. Tapi mungkin bisa dilengkapi sedikit Pak, apa itu ada pencetusan apa itu? Sebenarnya sangat sederhana, bahkan lebih sederhana daripada kerumitan yang kita bayangkan gitu. Jadi gini nih, menurut orang-orang yang ada di depan saya sekarang, mana yang lebih ribet? Mengukur prestasi anak, misalkan mengukur prestasi sekolah dari nilai UN anak-anak, atau dari berapa banyak di antara mereka yang punya penghasilan lebih dari 100 juta sebulan dalam 5 tahun setelah kelulusan. Mana yang lebih akurat untuk menentukan sekolah ini tuh bagus atau tidak? A, nilai rapotnya bagus-bagus. B, lulusan di sana kebanyakan jadi doktor misalkan. Atau kebanyakan punya penghasilan lebih dari 100 juta sebulan. Mana yang lebih mengukur dalam standar yang sederhana? Mana yang lebih mengukur, lebih akurat? Apa, mau joget? Itu. Nah, kalau misalkan itu dianggap, misalkan dianggap sebagai itu hanya bisa digunakan untuk skup kecil. Sebaliknya, di Amerika Serikat, menakar universitas bagus atau tidak tuh, lulusannya jadi apa? Makanya misalkan ya, film Avenger itu diiklanin MIT. Karena apa? Karena si Iron Man itu lulusan dari situ gitu. Nah, jadi sebuah universitas itu keren atau tidak tuh dilihat dari lulusannya, bukan dilihat dari si nilainya. Makanya sekali lagi, mana yang lebih ringan, mana yang lebih akurat plus lebih sederhana? Apakah nilainya di rapot kita lihat dulu, atau misalkan kita lihat hasilnya aja? Misalkan begitu. Sebentar, yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, gimana misalkan cara ngukur kebahagiaan itu? Kan kebahagiaan itu tolok ukurnya sangat subjektif. Makanya tadi definisi kebahagiaan itu kemudian saya kerucutkan, dia memberikan kontribusi, memberikan manfaat kepada orang. Jadi misalkan gini, salah satu standar negara maju atau iya, nah kampus-kampus di Amerika Serikat itu mengeluarkan jurnal-jurnal itu. Jadi dia terukur dari mana jurnal itu? Dari kalangan akademisi di kampus-kampus itu yang menulis. Artinya apa? Dia diukurnya dengan karya ilmiah. Kalau sudah jadi jurnal, itu artinya sudah apa? Sudah dipublikasikan, bisa jadi ilmu, bisa diterapkan. Artinya terukur, bukan seberapa banyak nilai A dalam ujiannya. Gitulah kurang lebihnya. Ayo, apa mau joget lagi? Oh ya. Yang keras aja. Gini, kalau tadi ngobrolinnya skala universitas, aku juga setuju ya Pak ya, tadi sistem yang dibangun seperti itu akan jadi jauh lebih mudah untuk mengukurnya dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi dari pengakreditasian dari jurnal-jurnal yang dipublish yang asal-asalan juga gitu. Nah, itu kalau di skalanya universitas. Tapi yang tadi jadi tidak terbayangnya adalah ketika tadi kita ngobrolin UN atau ya maksudnya yang standar yang tingkat pendidikan lebih bawah-bawah lagi, nah bagaimana gitu Pak caranya untuk bisa memasukkan hal tersebut sama tingkat yang lebih bawah lagi gitu. Tadi penilaian terhadap guru SD, penilaian terhadap guru SMP, SMA gitu. Karena kalau universitas mah sudah keluar yang memang dia akan aktualisasi diri gitu. Akan jadi manusia yang terlihat gitu. Apa bentuknya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa dan lainnya. Tapi tadi kalau tingkatannya yang lebih rendah, aku masih agak bingung dengan statement itu gitu. Kira-kira mungkin ya boleh pakai. Oke, kalau misalkan tingkatnya SD gitu ya, seberapa bagus sebuah sekolah? Gitu ya? Ya. Nilainya dari mana? Outputnya. Output itu maksudnya gini. Ada sekolah di Indonesia, sekolahnya luar biasa
favorit. Untuk bisa masuk ke sekolah itu, anak minimal harus bisa bahasa Inggris. Lulusannya apa? Lulusannya dia masuk ke sekolah negeri favorit. Itu sekolahnya bagus tidak? Jelek. Karena tidak ada transformasinya. Sekolah yang bagus itu adalah yang ada transformasinya. Yang masuk dia nggak bisa baca tulis, tapi berikutnya sudah bisa masuk kelas akselerasi. Nah, itu kan tertakar dengan sangat baik dan dengan sangat mudah. Gitu. Bukan nilai-nilai yang ada di atas kertas. Gitu. Jadi, nah, atau misalkan si anak itu pada akhirnya bisa masuk ke sekolah negeri, padahal dulunya itu dia ranking ke-40 dari 20 siswa. Nah, ini juga kan sebenarnya transformasi. Nah, jadi mengukurnya itu sederhana seperti itu. Jangan sampai seperti yang tadi ya. Ada sekolah di Bandung SD favorit dan orang-orang rela nyogok ke situ untuk bisa masuk. Kenapa? Karena lulusan dari situ ternyata adalah lulusan yang bisa masuk ke universitas negeri favorit semuanya. Tapi ketika dia masuk ke situ, emang si anaknya itu diseleksi. Hanya yang pinter-pinter luar biasa saja yang bisa masuk ke situ. Yaitu sekolahnya jelek. Nah itu, ketemu sama sekolah kayak gitu, jangan pernah masukin anak ke situ. Itu berarti anaknya apa? Dieksploitasi. Gurunya biasa-biasa aja, sekolahnya biasa-biasa aja, sistemnya biasa-biasa aja, tapi dia masukin siswa yang hanya berprestasi saja, sehingga dia menolakkan yang berprestasi saja gitu. Jadi nggak ada transformasinya di situ, ngapain? Tapi bayarnya mahal. Dieksploitasi. Nanti si anak-anak kalau misalkan ikut juara olimpiade apa, itu sekolah yang dapat piagamnya, yang dapat pialanya. Ya artinya apa? Itu nanti sekolahnya itu akhirnya makin favorit. Ketika makin favorit artinya apa? SPP-nya makin naik lagi semau dia. Dia dapat reputasi padahal hasil dari mengeksploitasi anak-anaknya. Itu kacau. Nah, jangan kayak gitu. Lihat langsung dari outputnya. Dilihat dari inputnya kayak gini, terus outputnya kayak gitu, terus lihat transformasinya begitu, ya udah. Apakah mau mengajak berantem? Apa teh? Lantas bagaimana gitu ya, apakah baik itu apakah benar gitu ya adanya akreditasi atau penilaian untuk sekolahnya gitu, karena kan memang ini tuh kesemuanya ya, penilaian siswanya dinilai, gurunya dinilai, sekolahnya pun dinilai gitu ya, dan setiap elemen kan pastinya gitu ingin mendapatkan penilaian yang baik gitu, makanya mungkin banyak adanya kecurangan karena adanya penilaian tersebut. Iya, akreditasi itu bohongan. Akreditasi sekolah itu bohongan. Yang dinilai itu ya, jadi gini, kalau mau ada akreditasi, maka petugas dari Dinas Pendidikan datang, disambut baik sama sekolah, ditunjukin bagus-bagus, terus ini Pak administrasi dibuka selembar 2 lembar yang sudah ditandai. Jadi nanti ditandai Pak dibukanya halaman sekian ya, itu dia ditandai. Oh ya ini bagus, oke. Jalan lagi ke sana ke sini. Kadang-kadang Pak terima kasih ya. Ini ya kita ini. Kadang-kadang, tapi enggak. Tapi bahkan yang jujur sekalipun tetap aja itu kan akreditasinya cuma formalitas aja gitu. Misalkan gini, cara mengukur guru ngajar yang baik gimana? Salah satunya adalah kepala sekolah supervisi ke kelas-kelas. Supervisi adalah salah satu yang paling tidak pernah dikerjakan oleh kepala sekolah di Indonesia. Datang ke kelas ngeliatin guru ngajar tuh nggak pernah. Pernah nggak di sini ada kejadian, kalian waktu sekolah, ada kepala sekolah nongkrong di belakang ngeliatin guru ngajar? Pernah nggak? Pernah. 1 orang, alhamdulillah. 2 orang, 3 orang. Nah, itulah yang namanya supervisi. Seharusnya setiap sekolah itu kayak gitu. Jadi, kepala sekolah tuh nongkrong di situ. Tapi kan kebanyakan nggak. Itu baru satu contoh. Jadi sisanya, makanya guru-guru di Indonesia itu kasihan, dia nggak punya kompetensi. Karena nggak pernah dilihat, nggak pernah apa. Jadi, guru yang paling membosankan sekalipun, tetap ngajar di situ. Guru yang paling tidak memberikan transformasi pada anak didiknya, bahkan guru yang mengubah anak yang pintar jadi anak yang tidak pintar tuh banyak di Indonesia. Jadi awalnya semangat belajar, langsung jadi jatuh semangat belajarnya, gara-gara guru itu, tapi guru itu masih dipercaya sampai dia pensiun. Nggak ada, jadi bohong-bohongan. Makanya please jangan fokus pada hal-hal yang formalistis lah. Jadi buat yang nonton ini sampai ini, kita fokus tuh pada hal-hal yang lebih relevan dan lebih esensial gitu terkait dengan pendidikan. Mau menerjemahkan aja Pak, bisa salah tangkap ya aku.
Jadi maksudnya tuh lebih penting ketika kita membuat penilaian berdasarkan asesmen awalnya seperti apa sih anak, dia di tahap mana gitu, belum bisa baca tadi, belum apa itu yang nantinya dilihat asesmennya adalah checklistan dia bertransformasi atau tidak dari yang sebelumnya itu. Di antaranya gitu. Sekolah tempat anak saya belajar tuh gitu. Dimulainya dari situ, dari bukan semuanya dihitung sama, anggap bahwa mereka bisa baca terus endingnya gini, enggak. Jadi nilai anak yang pertama masuk tuh misalkan gini ya, ada anak yang jago berenang, ada anak yang tidak jago berenang. Itu nilai akhirnya tuh harus beda, gak boleh sama. Jadi anak yang tidak bisa berenang, standarnya adalah minimal ngambang aja. Jadi nilai dia ngambang itu sama nilainya dengan anak yang satu lagi yang sudah bisa bolak-balik. Karena sejak awal dia sudah jago gitu. Kayak gitulah kurang lebihnya. Nah, di kurikulum KBK, kemudian Kurtilas, kemudian KTSP, kemudian kurikulum Merdeka itu tuh gitu. Aslinya tuh harusnya tuh gitu. Tapi ya karena banyak hal jadi susah untuk menerapkan itu. Akang mau jadi guru kan? Kenapa ketawa? Mau atau Pak Guru? Hah? Ikutin jejak Pak Guru kan? Jadi guru juga. Oh iya. Ya. Iya. Apa sih? Terinspirasi. Terinspirasi itu. Kau terinspirasi. Oke, tahan dulu. Aku bakal kasih lagi ke teman-teman. 1, 2, 3. Oke, Akang yang sebelah sana. Silakan. Maju ke sini, Kang. Ya, biasa Kang. Kayak tadi template. Boleh sambil duduk, Pak? Wah, boleh sambil duduk. Enggak bercanda. Wih. Baiklah, perkenalkan nama saya Faras. Saya mahasiswa semester akhir di UIN juga. Kok win semua sih? Oh bukan. Seram. Oke Kang. Ini menarik ya mengenai tema pendidikan di Indonesia gitu. Jadi Guru Gembul udah menyampaikan bahwa salah satu kendala atau alasan kemandekan pendidikan kita di Indonesia adalah karena tidak relevannya sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi saya ingin mencoba melihat dari satu sisi, satu arah yang lain gitu dengan dinamika pendidikan Indonesia ini. Saya punya hipotesa bahwa pendidikan Indonesia itu sebenarnya tidak berorientasi pada pembebasan individu, tetapi sebaliknya adalah pemenjaraan individu melalui pendisiplinan tubuh dan karakter yang bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan oleh kekuasaan atau ideologi tertentu. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana saya bisa menyimpulkan, bagaimana saya bisa sampai pada kesimpulan seperti ini? Saya berusaha untuk mencoba untuk membaca dan memahami realitas dinamika pendidikan di Indonesia menggunakan pendekatan relasi kuasa hukum. Kebetulan semalam juga saya sempat membaca salah satu artikel yang ditulis oleh GG Agus Siswati dari Fakultas Filsafat UGM. Dia membahas mengenai relasi kuasa terhadap konstruksi pengetahuan di Indonesia. Nah, di situ menarik dibahasnya. Dikatakan juga bahwa pendidikan di situ dia menyoroti bagaimana kuasa berperan sebagai elemen kunci dalam proses konstruksi di sekolah. Dengan pendekatan relasi kuasa tadi, kita dapat memahami bagaimana institusi pendidikan melalui kurikulum, aturan, penilaian, dan struktur kelembagaan mempengaruhi pembentukan pengetahuan yang diterima oleh siswa. Jadi kesimpulan di sini adalah bahwa pengetahuan itu sendiri tidaklah netral. Pengetahuan selalu terpengaruh oleh sesuatu. Akibatnya apa? Sebenarnya apa yang Pak Guru Gembul sampaikan tadi, mengapa kita masih memaksakan satu sistem yang sudah tidak relevan lagi untuk Indonesia sekarang? Sebenarnya bukan, menurut pendapat saya, bukan pemerintah yang tidak mau mengikuti beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi menurut saya memang kepentingan pemerintah gitu. Saya berpendapat bahwa memang pemerintah ini sendiri tidak berkeinginan untuk masyarakatnya itu bebas memiliki pikiran kritis, kreatif dan segala macam.
pemerintah menurut saya lebih memfokuskan kepada bagaimana individu ini dapat memenuhi kebutuhan pasar industri gitu. Kita bisa lihat bahwa mengapa contohnya kayak di jurusan-jurusan di kampus-kampus jurusan seperti manajemen, bisnis, akuntansi, kedokteran dan lain itu sangat unggul gitu daripada jurusan sastra, seni, filsafat dan lain-lain gitu. Karena itu merupakan salah satu dari produk kepentingan kekuasaan tadi gitu. Jadi menurut saya salah satu alasan yang cukup serius gitu mengapa pendidikan kita itu mandek karena emang pemerintah yang membuat seperti itu gitu. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita sudah menyadari bahwa pemerintah berusaha untuk menghambat atau membatasi perkembangan kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Saya sendiri menyadari bahwa salah satunya adalah dengan membaca. Itu merupakan perjuangan individu yang saya lakukan. Tetapi untuk secara perjuangan kolektif, bagaimana caranya? Mungkin seperti itu. Terima kasih Kang, luar biasa. Saya tuh nunggu-nunggu ini pas di awal-awal tuh saya pikir tuh pasti ujung-ujungnya tuh ngutip Gramsci gitu atau Freire gitu. Foucault. Tidak terduga itu. Wow. Ya, sampai oh jadi arahnya ke sini. Tapi gini Kang, saya setuju bahwa pendidikan di Indonesia awalnya itu adalah pendidikan untuk kepentingan-kepentingan elit. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan ideologi dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan finansial di masa depan yang memang akan dicekokkan. Dan itu sudah dimulai sejak zaman Belanda. Ketika tahun 1901 didirikan sekolah di Indonesia yang ada orang pribuminya, maka itu sepenuhnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan Belanda. Kemudian ketika Indonesia merdeka, maka itu juga ada kepentingan politik yang sangat besar. Dan kemudian kepentingan ekonomi yang sangat besar. Ketika tahun 1971, Indonesia membuka swastanisasi dan membuka investasi-investasi dari luar, maka pendidikan kita juga langsung mengarah ke sana. Dan memang benar pada akhirnya, misalkan yang jurusan dokter, jurusan farmasi, dan sebagainya itu nilainya lebih mahal. Kalau misalkan ke sana tuh lebih mahal. Di gojloknya juga lebih mahal di sana. Karena kedokteran sudah menjadi sebuah industri. Karena kedokteran sudah menjadi industri, ya yang masuk ke sana juga harus diindustrialisasikan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kasus di Indonesia tuh agak menyimpang, Kang. Jadi maksudnya Amerika tuh sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi di Amerika Serikat sampai sekarang tujuan pendidikan itu apa? Biar bisa dikomersilkan. Beda kalau misalkan di Eropa. Eropa itu mikirnya kalau misalkan pendidikan itu jadi apa? Biar menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Kalau misalkan di Asia kayak Jepang, di Cina itu gimana caranya? Biar dia bisa menjadi sumber daya yang memadai untuk negaranya. Itu di Asia Timur. Kalau misalkan di Amerika Serikat itu justru memang untuk komersialisasi. Makanya di Harvard itu bisa sampai 1.000 triliun setahun dari jualan paten. Emang untuk komersil. Jadi tujuan, dan orang pinter tuh kalau misalkan dia sudah bikin paten. Nah, kalau misalkan di Indonesia tuh tujuannya apa? Apakah industri? Awalnya iya, yang tadi itu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, industri kita tuh sama sekali ngaco. Ngaco luar biasa. Misalkan contohnya gini, yang tadi disebutkan. Indonesia adalah negara pengguna media sosial tertinggi di dunia. Terlama di dunia. Maka industri yang seharusnya dikembangkan itu adalah digitalisasi. Tapi apa yang berkembang di Indonesia? STM itu masih berpikir soal manufaktur, padahal manufaktur Indonesia hanya sekitar 1/5 dari menghasilkan devisa buat negara. Jadi, kalau misalkan tadi tujuannya adalah untuk industrialisasi gitu, atau misalkan kalangan elit memaksakan kita agar berpengetahuan sesuatu, agar bisa dieksploitasi, ya ujungnya kemana? Kita tuh nggak ada. Kita tuh menyimpang dalam hal itu gitu. Contohnya gini lah, data Bappenas menyebutkan, nanti koreksi jika saya salah, tapi oke, 5 tahun dari sekarang pekerjaan itu 95%-nya berhubungan dengan digitalisasi.
Kalau tadi rumusannya adalah pendidikan itu atau untuk mengarahkan pada industri tertentu atau untuk kepentingan tertentu, maka fakta bahwa Bappenas misalkan mengeluarkan sebuah pernyataan data bahwa 10 tahun atau 5 tahun dari sekarang maka 95% pekerjaan berhubungan dengan digitalisasi, maka pendidikan juga berhubungan dengan digitalisasi. Tapi sekarang enggak kan? Sekarang tidak. Kita sama sekali enggak. Jadi pendidikan kita mengarahnya kemana? Masih misterius. Kita tuh nggak tahu. Jadi kalau misalkan melibatkan dengan ideologi tertentu di zaman Pak Harto, iya. Di zaman Pak Harto itu iya. Bahkan misalkan dulu di zaman Pak Harto itu ada UN. UN itu cuma 3 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kenapa coba? Untuk masuk ke dalam dunia industri, dunia kerja. Dimana kalau misalkan kebanyakan negara-negara yang berinvestasi ke Indonesia itu pasti bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, maka kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Kan begitu. Jadi UN memang disediakan untuk industrialisasi. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk apa? Ngaco. Karena apa? Karena sekarang pendidikan di Indonesia itu bukan untuk satu kepentingan dan satu elit saja. Tidak. Tapi titipan dari begitu banyak elit yang mencoba untuk mengkompromikan kepentingannya. Jadi setiap orang-orang yang punya kepentingan menitipkan. Jadi jadi nggak nyambung satu sama lain itu. Bahkan saya masih ingat pelajaran-pelajaran itu tumpang tindih satu sama lain. Pelajaran misalkan di pelajaran PKN dibahas G30S, di sejarah dibahas G30S, tumpang tindih. Tapi hasilnya teh harus beda. Kalau yang sejarah mah tidak usah pakai G30S, kalau yang PKN mah ada G30S, PKI. Ada PKI-nya, ada enggaknya. Nah, tumpang tindih. Kemudian misalkan pas pelajaran geografi. Pas pelajaran geografi itu dibahas juga tentang bumi, awal mula pembentukan bumi dan sebagainya. Gitu. Pas pelajaran misalkan biologi juga ada yang kayak gitu. Nah, tumpang tindih ini kenapa bisa seperti ini? Bukan gara-gara ada satu elit politik yang pengen ideologinya diarahkan ke sini atau elit duit gitu yang mengarahkan agar kita industri tertentu, enggak. Tapi kita itu terdiri dari banyak sekali elit-elit yang menitipkan sedikit demi sedikit masukan ke dalam kurikulum kita. Jadi ya kurikulum kita akhirnya jadi gado-gado dan nggak nyambung. Itu dalam tafsiran saya. Bisa benar, bisa salah. Kalau misalkan ada yang mau ngajak beribut ya nggak apa-apa juga. Gitu Kang kalau pandangan saya. Gimana Kang? Oh itu tuh enggak. Sedikit ya sebagai akhirnya. Jadi pada dasarnya emang bahwa pendidikan itu khususnya konstruksi pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan pada akhirnya. Dan apa yang disampaikan oleh hukum mengenai relasi kuasa dan itu nyata ada di Indonesia sekarang ini. Iya, cuman maksudnya nggak satu ideologi gitu. Nggak. Kalau misalkan relasi kuasa itu untuk bukan hanya untuk pendidikan, untuk semua hal juga memang sebenarnya terkait dengan itu gitu. Cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah si kuasanya itu bukan kuasa yang dimaksud Foucault gitu sebagai satu kekuatan yang absolut dan solid gitu untuk mengontrol, tapi terdiri dari banyak serpihan-serpihan yang nanti besok jatuh, bangun lagi, berantem, ya kayak gitulah. Dalam pikiran saya gitu, Kak. Atur nuhun kutipan Foucault-nya. Foucault tuh masih di penjara nggak sih? Nggak tahu katanya Pak Guru. Hah? Enggak, dia kan sebenarnya saya mengenalnya dari tulisan dia soal penjara. Apa kan? Teman-teman? Boleh terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Abdus. Sebetulnya kenapa pendidikan di Indonesia ini masih kayak laku gitu? Apa sekolah-sekolah yang favorit gitu? Karena memang pada akhirnya yang dibutuhkan itu relasi orang tuanya, bukan si anaknya, tapi relasi orang tuanya. Ketika kita masuk contoh aja ITB, itu ketika kita lulus dari lulusan itu ada semacam komunitas grup di mana isinya tuh alumni semua dan itu dapat proyekan dari pemerintah. Makanya ya, kenapa orang-orang maksa masuk ke universitas itu? Ya, pada akhirnya memang ujung-ujungnya duit dan memang orang-orang yang memang tidak berpikirnya lebih maju, mereka kuliah ke luar negeri dan mereka sudah maju bisa jadi spesialis atau profesional, mereka memilih lebih kerja di luar negeri gitu.
karena ya mereka lebih dihargai. Beberapa teman saya juga bahkan ada yang sudah berpindah ke warga negaraan karena ya mereka di Indonesia ini nggak dihargai gitu dengan spesialisasi mereka yang sangat tinggi. Mereka balik ke Indonesia ya, waduh di sini nggak berguna gitu. Malah kayak dari puasa lagi nih ngapain? Padahal kita tuh udah spesialisasi di sini loh. Begitu dia ada pekerjaan di negara Singapura tuh, udah dia benar-benar langsung disesuaikan dengan posisi jabatannya. Bahkan ditawarin sama pemerintah, udah lu jadi warga negara sini aja, gua kasih bayaran segini. Kayak begitu gitu ya. Makanya nggak heran gitu kenapa apa ya yang maksudnya sekolah-sekolah yang memang favorit itu masih tetap digandrungi oleh orang-orang karena ya memang networking si orang tuanya itu yang dibutuhkan. Perkara anaknya nanti beneran bisa ngikutin pelajarannya apa enggak ya itu urusan kesekian. Itu yang saya dapatkan karena kan saya di dunia pendidikan juga kebetulan. Dan masalah apa ya sertifikasi atau akreditasi si pengajar ini pun dituntut tuh kayak apa ya bukan dari keahlian dia mengajarnya justru benar-benar kayak dari ya dia si mahasiswa ini dapat nilainya dari padahal ya si mahasiswanya sendiri saja kita ajak ngobrol debat kagak bisa gitu. Gimana ada mau masuk ngedebat dosen di banyak materi dasar lagi bahkan ada yang nggak paham. Makanya seperti itu gitu. Setelah 5 tahun diterapkannya kurikulum merdeka ini, mahasiswa saya bisa dibilang makin kualitasnya makin menurun, Pak. Seperti itu. Ya mungkin ya pendapat saya segitu saja. Oke, hatur nuhun Pak. Tapi saya tertarik sama yang akhir. Jadi mahasiswa kita nurun, kualitas belajar dan semangat belajarnya itu turun, iya betul. Tapi gara-gara UN dihapuskan atau gara-gara kurikulum merdeka, bagi saya lagi-lagi ini sebenarnya bukan sesuatu yang formal, tapi ini terkait dengan digitalisasi. Bahwa sejak COVID kita main medsos itu jauh lebih kuat, nonton YouTube dan TikTok itu jauh lebih kuat daripada kita belajar. Jadi UN itu sebenarnya dampaknya menurut saya nggak tahu dampaknya baik atau dampaknya buruk dengan dihapuskan atau tidaknya gitu ya. Bagi saya itu tidak terlalu berdampak ya, karena yang berdampak itu sekarang adalah kita belum bisa beradaptasi terhadap perkembangan dunia digital. Daripada yang bikin video kayak gini, lebih banyak yang scroll sambil rebahan dan nonton gitu. Saya fokusnya ke situ, bukan berarti menafikan yang itu, tapi yang saya pikirkan sebenarnya adalah ke sana. Tapi kita diakhiri kan sudah harus sudahan. Boleh. Ya Pak Guru, lanjutin menjawab dari tadi. Ya. Oh, oke. Oh enggak, udah. Udah. Enggak, yang awal-awal itu mah udah setuju banget gitu. Cuman pas akhir tergelitik aja. Siap Kang, terima kasih tadi sudah bertanya. Mungkin Pak Guru saya akan tutup dengan bertanya dan membuat Pak Guru. Giliran saya sekarang, tadi kan giliran audiens, sekarang giliran saya. Nanti Pak Guru bisa jawab sekaligus ngasih kalimat penutup buat teman-teman semua. Pak Guru balik ke gagasan dan argumen Pak Guru tadi. Pak Guru bilang kita jangan fokus nih ke hal-hal yang sifatnya variabel-variabel yang parsial. Tapi kita harus lebih bisa melihat secara makna yang holistik. Pak Guru, makna ini saya sendiri nih dari Kalimantan, di situ ada yang dari Padang. Indonesia ini luas banget gitu. Apakah memungkinkan makna yang Pak Guru sampaikan? Pak Guru udah jelaskan tadi maknanya apa dan outputnya bagaimana. Tapi apakah imaji tentang makna ini bisa diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia? Dan penerapannya bagaimana? Apakah harus dari sentralisasi pusat lagi, relasi kuasa Foucault lagi, top to bottom, atau ada tawaran apa nih dari Pak Guru untuk makna ini kita bisa imajikan untuk seluruh bangsa kita ini akhirnya? Kita tahu makna itu ketika kita melihat perbedaan. Kalau misalkan kita melihat sesuatu itu setara sama sewarna, kita nggak akan menemukan makna. Apakah kita paham dengan warna putih kalau seandainya semua yang pernah kita lihat itu putih semuanya? Kita nggak akan bisa memahami apa itu putih kalau misalkan semua yang kita lihat memang putih. Jadi kita bisa menemukan makna itu ketika dia berbeda. Jadi misalkan makna kebersamaan ini begitu terasa. Coba kalimat itu muncul gara-gara apa?
Gara-gara perbedaan antara kebersamaan dengan kesendirian yang pernah kita alami sebelumnya. Maka kebersamaan itu menjadi terasa bermakna. Nah, jadi ketika misalkan kita memahami ada orang Sunda, ada orang Padang, dan lain sebagainya, itu hanya satu di antara sekian banyak perbedaan yang bisa diidentifikasi. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah-masalah yang lebih maknawi, pertemuan kayak sekarang ini bermakna atau tidak? Sangat pribadi bermakna atau tidaknya. Tapi bisa kita ukur nanti setelah dari sini keluar, apakah orang-orang ini berubah menjadi transformer gitu? Atau apa? Nah, itu sebenarnya masih panjang, masih lika-liku. Tapi yang jelas, warnalah yang akhirnya membuat kita bisa menemukan maknanya. Jadi, kalau misalkan saya diharuskan untuk menutup dengan kalimat penutup, maka saya pengen katakan bahwa diskusi sekarang kita ini diskusi penuh kemunafikan. Anfaedah, nggak terjadi apa-apa, jelek. Kalau kita hanya berwacana dan kita ngomong di sini tuh ya wacana saja. Tapi ketika misalkan pulang dari sini kita terinspirasi dan langsung bikin panti asuhan, atau misalkan bikin kelas robotik, atau misalkan misalkan gitu ya. Nah, makna-makna itulah yang dibutuhkan. Jadi selama ini dari tadi kita berwacana, kita ngobrol, kita berdialektika. Maka kata Karl Marx tuh saya benci banget sama dialektika, sama wacana, sama filosof. Ya. Ngapain ngebacot terus, udah nggak dibutuhkan lagi hal yang seperti itu. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah bergerak, revolusi, hancurkan tirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi yang aku tangkap tadi dari Pak Guru Gembul, bukan cuma we care, we speak, tapi kita juga melakukan aksi nyata. Teman-teman, itulah tadi Pak Guru Gembul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.